Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iklimal Adalia dari Prodi PGSD dengan NIM 860356982. Hari ini saya akan melakukan praktikum tentang struktur sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan dari praktikum hari ini yaitu untuk mengetahui bagaimana urutan bagian dari sistem pencernaan. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah organ yang berfungsi untuk mengolah makanan, menyerap zat gizi, menghasilkan energi bagi tubuh. Tujuan utama dari sistem pencernaan yaitu untuk mengubah zat menjadi yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Lalu, adapun organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah bagian mulut. Mulut adalah alat yang sistem organ pertama yang akan menerima makanan. Kemudian makanan akan menuju ke kerongkongan atau esofagus, dan yang ketiga, makanan akan menuju ke lambung. Lalu yang keempat, makanan menuju ke usus halus, dan yang kelima, makanan menuju ke usus besar, dan terakhir makanan akan dibuang melalui anus. Mulut. Fungsi mulut yaitu di sini untuk tempat terjadi pencernaan mekanik dan kimia. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi bagian-bagian yang kecil. Sedangkan air liur mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat. Poin penting yang harus kita ingat pada mulut yaitu pada mulut terjadi pencernaan mekanik oleh gigi. Kemudian yang kedua, pencernaan kimia oleh enzim amilase, dan lidah yang membantu untuk menelan makanan. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus. Organ yang kedua akan dilewati makanan yaitu kerongkongan dan esofagus. Kerongkongan itu merupakan saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. Makanan akan didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang meremas-remas secara otomatis. Poin penting yang harus kita ingat pada kerongkongan yaitu panjang kerongkongan kurang lebih 25 cm. Kemudian pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Dan yang terakhir ada katup pencegah makanan untuk kembali naik ke atas. Lalu yang ketiga, organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung berfungsi untuk mengaduk makanan dan mencerna protein. Lambung menghasilkan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin untuk membantu proses pencernaan serta membunuh kuman. Yang harus kita ingat pada lambung adalah yang pertama, pada lambung terjadi proses pengadukan makanan. Yang kedua, lambung menghasilkan asam lambung atau HCl. Kemudian yang ketiga, lambung mencerna protein, dan yang keempat, makanan menjadi kim. Organ yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan tempat pencernaan lanjutan dan penyerapan zat makanan. Organ ini memiliki jonjot usus yang memperluas permukaan penyerapan. Poin penting yang harus kita ingat pada usus halus yaitu bahwa usus halus memiliki panjang kurang lebih 6 meter. Kemudian pada usus halus tempat terjadi penyerapan nutrisi, dan usus halus memiliki villi. Yang keenam ada usus besar dan anus. Usus besar berfungsi menyerap sisa-sisa air yang dibuang dalam bentuk feses. Setelah itu sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Yang harus kita ingat pada usus besar dan anus ini terjadi penyerapan air. Kemudian yang kedua akan membentuk feses, dan yang terakhir anus akan mengeluarkan sisa pencernaan. Jadi kesimpulannya, pada sistem pencernaan manusia, sistem
Sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang berfungsi mengolah makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Poin penting yang harus kita ingat adalah bahwa pencernaan manusia pada organ pertama yaitu pada mulut, yang kedua pada kerongkongan atau esofagus, yang ketiga pada lambung, yang keempat melalui usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir dibuang melalui anus. Organ tambahan lainnya pada manusia yaitu ada hati, pankreas, dan kantung empedu. Pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Penyerapan nutrisi terjadi di usus halus, dan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Menjaga pola makan sehat penting untuk kesehatan pencernaan kita. Terima kasih.